Kenapa kamu bisa tetap tenang di tengah kekacauan hidupmu? Justru membuat banyak orang tak nyaman. Bisa jadi karena mereka tak bisa mengendalikanmu, dan itu menakutkan mereka. Ada yang diam-diam memperhatikanmu, iri pada kedewasaanmu, tapi tidak cukup berani untuk mengakuinya secara langsung. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema ketenanganmu itu berbahaya. Banyak orang iri, tapi nggak berani bilang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu terlihat sederhana, tetapi jangan salah sangka. Energi yang kamu pancarkan sangat stabil dan kuat, meskipun kamu tidak pernah berlebihan dalam menunjukkan kehebatanmu secara terbuka. Kamu mungkin bukan orang yang suka pamer atau mencari perhatian dengan cara yang mencolok, tetapi ketekunan dan konsistensimu dalam menata hidup, bekerja keras, dan menjalani hari-harimu secara penuh tanggung jawab, ternyata mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarmu secara diam-diam. Mereka mungkin awalnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi lambat laun mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirimu. Sesuatu yang membuatmu tampak berbeda dari kebanyakan orang yang hanya bermain di permukaan. Melalui sikap dan caramu menjalani hidup, mereka mulai melihat bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki prinsip dan dedikasi tinggi, yang tidak mudah goyah oleh tekanan atau godaan. Ada satu hal yang menarik dan mungkin sedikit membuat mereka penasaran. Seseorang yang terus mengamati setiap langkahmu secara diam-diam. Seperti burung yang selalu memantau dari kejauhan, dengan penuh rasa ingin tahu, dan mungkin juga sedikit rasa iri atau meremehkan. Orang ini bisa jadi adalah orang yang merasa dirinya cukup pintar, dan mampu membaca setiap gerak-gerikmu, mencari celah untuk memahami apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, atau bahkan mencoba mencari kelemahanmu agar bisa meremehkanmu, atau mengurangi kekuatan yang kamu miliki. Tapi, meskipun mereka berusaha keras untuk menilai dan menghakimi, mereka tidak bisa menyangkal bahwa kamu berbeda. Kamu punya aura dan energi yang tidak bisa mereka tandingi, yang membuat mereka merasa kecil dan tidak berarti di hadapan ketenangan dan kebijaksanaanmu. Namun yang seringkali mereka tidak paham adalah bagaimana kamu bisa tetap kokoh, tenang, dan penuh kendali. Padahal di balik ketenangan itu, kamu menyimpan tekanan dan luka yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Kamu mungkin pernah mengalami masa-masa sulit, merasa terjebak dalam pikiran dan perasaan yang sangat membebani. Bahkan mungkin merasa seperti terbelenggu oleh perasaan takut, keraguan, atau luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Seperti yang tergambar dalam kartu Eight of Swords. Tetapi kamu tahu bagaimana cara menyembunyikan semua itu dengan rapi, menutupi luka dan tekanan batinmu agar tidak tampak oleh orang lain. Kamu memilih untuk tidak menunjukkannya sembarangan, karena kamu sadar bahwa membuka semua rahasia dan kelemahanmu hanya akan membuatmu lebih rentan dan mudah diserang. Karena kamu mampu mengendalikan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh segala hal yang mencoba mengganggu ketenanganmu, kamu malah terlihat seperti sosok yang berbahaya di mata mereka yang terbiasa bermain drama, berbuat onar, atau mencari perhatian melalui konflik dan ketegangan. Mereka mungkin merasa takut atau cemas karena mereka tidak mampu membaca apa yang sebenarnya kamu rasakan atau pikirkan. Dan justru mereka merasa bahwa keberanian dan ketenanganmu adalah sesuatu yang mengancam posisi mereka. Mereka yang iri padamu tidak pernah berani menghadapimu secara langsung, karena mereka tahu bahwa kamu terlalu cerdas, terlalu tenang, dan terlalu kuat untuk dihancurkan dengan cara biasa. Mereka merasa bahwa melawanmu sama saja dengan membuang energi dan waktu yang sia-sia. Kekuatanmu sebenarnya terletak pada kemampuanmu untuk memilih siapa yang pantas dan layak masuk ke dalam ruang pribadi dan emosionalmu. Kamu tidak sembarangan membuka hati atau kepercayaan kepada semua orang, melainkan kamu menyaring dan memilah dengan bijak, berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan yang telah kamu pelajari dari luka-luka lama.
Seperti yang tergambar dalam kartu Queen of Swords, kamu mampu memegang kendali penuh terhadap energi yang masuk dan keluar dari hidupmu, menilai dan menyeleksi orang-orang yang benar-benar punya niat baik dan yang bisa kamu percaya, dan mengabaikan mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kelemahanmu. Kamu tahu bahwa tidak semua orang berhak mengetahui isi hatimu, dan itu adalah bentuk perlindungan diri yang sangat penting. Keteguhanmu dalam berjalan perlahan tapi pasti, seperti yang tergambar dalam kartu Knight of Pentacles, menunjukkan bahwa kamu tidak tergesa-gesa dalam meraih impian dan keberhasilan. Kamu percaya bahwa kekuatan dan keberhasilan yang sejati datang dari proses yang konsisten dan berkelanjutan, dan kamu pun membangun hidupmu dengan fondasi yang kokoh dan terencana. Seperti dalam kartu Three of Pentacles. Kamu fokus pada kualitas dan hasil jangka panjang, bukan sekadar mencari kepuasan sesaat. Karena itulah kamu memancarkan aura yang sangat memikat dan membuat iri orang lain, terutama mereka yang terbiasa bermain di permukaan dan ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Mereka yang iri padamu mungkin merasa takut dan cemas, karena mereka tahu bahwa kamu terlalu tenang, terlalu cerdas, dan terlalu kuat untuk dihancurkan dengan cara-cara biasa yang mereka gunakan selama ini. Jadi meskipun kamu tampak sederhana, ketenangan dan kekuatan yang kamu miliki sungguh luar biasa. Kamu adalah sosok yang mampu menjaga diri dengan sangat baik, tak tergoda oleh provokasi dan godaan, dan mampu melalui segala tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tetap terjaga. Kamu tahu betul bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik atau kekuasaan yang tampak, tetapi juga tentang kemampuan mengendalikan diri, menahan diri, dan memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang kamu pegang. Dan inilah yang membuat orang-orang di sekitarmu merasa takjub sekaligus takut, karena mereka menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang tidak bisa mereka hancurkan begitu saja. Karena kamu terlalu kuat, terlalu tenang, dan terlalu cerdas untuk dihancurkan oleh permainan biasa mereka. Siapa sebenarnya sosok yang diam-diam mengamati dan mengikuti setiap langkahmu dari kejauhan, yang merasa terganggu sekaligus tersinggung oleh ketenangan dan keberhasilanmu yang semakin nyata? Sosok ini adalah seseorang yang mungkin sudah cukup mengenalmu, atau setidaknya pernah berada cukup dekat denganmu, sehingga dia menyaksikan sendiri bagaimana kamu perlahan membangun hidupmu dari bawah, melalui berbagai jatuh bangun dan tantangan yang tidak mudah. Dia tahu betul tentang perjuangan dan perjuanganmu, tentang waktu dan tenaga yang kamu curahkan, dan tentang luka-luka yang pernah kamu rasakan selama proses itu berlangsung. Tapi yang membuatnya benar-benar terusik dan merasa terguncang adalah kenyataan bahwa saat ini, kamu mulai tampil sebagai sosok yang menang, yang berhasil melampaui fase-fase sulit dan keluar sebagai pemenang, bahkan bersinar terang dan mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarmu. Seperti yang tergambar dalam kartu Six of Wands. Dia mengamati dari kejauhan, berusaha tampak acuh dan tidak peduli, tetapi di dalam hatinya ada rasa panas yang terus membara, setiap kali melihat bagaimana kamu terus berproses dengan konsisten dan tekun, seperti yang tergambar dalam kartu Three of Pentacles. Kamu tidak pernah mengumbar pencapaianmu, tidak pernah menonjolkan keberhasilanmu secara berlebihan, dan kamu pun tidak pernah merasa perlu untuk membanggakan diri di depan umum. Kamu berjalan dengan langkah pasti, perlahan tapi pasti, dan tetap fokus pada proses tanpa merasa perlu menunjukkan semuanya kepada dunia. Dan inilah yang justru membuat dia merasa kalah, karena dia sendiri merasa bahwa dulu dia pernah merasa jauh lebih di depan daripada kamu, merasa bahwa dia lebih unggul dan lebih berpengaruh, tetapi sekarang kenyataannya berbeda. Dia merasa bahwa kamu telah melewati fase-fase yang sulit itu, dan mulai mengungguli dia dengan cara yang elegan dan penuh kedalaman. Apa yang benar-benar mengguncang hatinya dan membuatnya sulit tidur adalah kenyataan bahwa kamu berhasil mencapai keberhasilan dan pengakuan tanpa harus banyak bicara, tanpa harus menjatuhkan orang lain, dan tanpa pernah berusaha mencari perhatian atau pengakuan dari siapapun. Kamu terlihat sangat tenang, anggun, dan mandiri, seperti yang tergambar dalam kartu Nine of Pentacles, yang menunjukkan bahwa kamu mampu berdiri sendiri, menghargai dan mencintai dirimu sendiri, tanpa harus bergantung pada validasi eksternal.
Dan semua itu menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi orang yang dulu menggantungkan harga dirinya pada pengakuan dari luar, yang merasa tidak lengkap jika tidak dipuji dan dihormati oleh orang lain. Lebih dari itu, yang membuatnya semakin terganggu dan gelisah adalah bahwa kini kamu tampak lebih damai dan bahagia. Kamu tidak hanya meraih keberhasilan materi atau pencapaian yang diakui orang banyak, tetapi kamu juga semakin dekat dan menyatu dengan dirimu yang sebenarnya, mungkin bahkan mulai membangun kehidupan emosional dan keluarga yang selama ini kamu dambakan dan impikan. Kebahagiaanmu yang tidak berisik dan tidak berlebihan ini justru membuat dia merasa paling bising dan terganggu di dalam diam. Karena di saat orang lain merayakan keberhasilan mereka dengan meriah dan penuh sorak-sorai, kamu menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari kedamaian yang tidak terganggu oleh penilaian orang lain, dan dari rasa cukup yang kamu miliki. Karena itulah, dari waktu ke waktu, dia mulai muncul dengan sikap yang tergesa-gesa, reaktif, bahkan konfrontatif. Mungkin dia datang dengan komentar yang menyenggol secara halus, sindiran yang halus tapi menusuk, atau bahkan mencoba menciptakan konflik kecil agar kamu kehilangan fokus dan keseimbangan. Dia mungkin merasa bahwa dengan cara itu, dia bisa menggulingkan ketenangan dan kepercayaan dirimu, dan membuatmu merasa tidak nyaman atau bahkan terpojok. Tapi yang tidak dia sadari adalah bahwa kamu sudah sangat dewasa dan matang secara emosional. Kamu tidak lagi mudah terpancing oleh permainan semacam itu. Kamu sudah belajar untuk tidak turun ke level yang sama, dan kamu mampu menjaga jarak dan prinsipmu dalam menghadapi segala bentuk provokasi. Kamu tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada membalas dengan kemarahan atau kekerasan, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang dan tegas, serta memilih untuk tidak terpengaruh oleh sikap-sikap reaktif orang lain yang ingin menggoyahkan ketenangan dan fokusmu. Jadi meskipun mereka berusaha keras untuk mengganggu dan menciptakan konflik, kamu tetap berdiri kokoh dan tidak kehilangan jejak. Kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu inginkan. Dan kamu tidak membiarkan siapapun mengganggu kedamaian batin dan keberhasilanmu. Kamu terus berjalan dengan keyakinan dan keberanian, menyadari bahwa mereka yang mencoba mengganggumu sebenarnya sedang menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan mereka sendiri untuk menerima keberhasilan orang lain. Kamu adalah sosok yang tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka, karena kamu tahu bahwa kekuatan dan nilai dirimu tidak bergantung pada pengakuan orang lain, melainkan pada ketenangan dan kepercayaan diri yang kamu bangun dari dalam. Dan karena itu, mereka yang merasa terganggu dan iri padamu mungkin akan terus mencoba, tetapi pada akhirnya mereka akan menyadari bahwa kamu adalah sosok yang tidak mudah digoyahkan, yang mampu menjaga kedamaian dan kekuatan dari dalam, dan yang tahu bagaimana menjaga jarak serta batasan agar energi negatif tidak masuk ke dalam hidupmu. Mereka mungkin merasa kecil dan tidak berarti di hadapan ketenangan dan kedalamanmu. Dan kamu pun tahu bahwa kekuatan sejati tidak pernah terletak pada keberhasilan yang berlebihan, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang, mandiri, dan penuh kedalaman di tengah segala tekanan dan tantangan kehidupan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.